Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga cabai dan bawang merah di Pati melonjak tinggi. Seekor hiu tutul ditemukan mati terdampar di pantai Keburuhan Kabupaten Purworejo. Ratusan siswa SD Jatisari Kota Semarang gelar sholat gaib dan doa bersama untuk para korban bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera. Ratusan siswa SD Jatisari Kota Semarang melaksanakan sholat gaib dan doa bersama untuk para korban bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian para pelajar dan guru terhadap masyarakat yang tengah tertimpa musibah. Doa dan sholat gaib bagi korban bencana banjir di Sumatera dilakukan oleh siswa SD Negeri Jatisari Kota Semarang. Berlokasi di masjid sekolah, 500 siswa lebih dan guru terlihat khusyuk melaksanakan sholat gaib yang dipimpin oleh guru agama. Kegiatan sholat gaib dan doa bersama dilakukan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Para siswa diajarkan bagaimana berharganya kehidupan dan untuk menumbuhkan rasa empati, terutama kepada para korban yang kehilangan keluarga dan harta benda karena tersapu bencana. Diharapkan doa dan sholat gaib ini dapat memberikan ketenangan dan kekuatan bagi keluarga korban, serta menjadi doa untuk keselamatan di Sumatera. Saat ini kami ajak sholat gaib. Kebetulan 2 pekan terakhir kami sudah melakukan asas praktek dan tulis, dan hari ini di kelas meeting pertama ini kami melakukan sholat gaib di mana anak-anak biar memaknai betapa berharganya sebuah nyawa, sehingga mereka bisa mengaplikasikannya bahwa ketika kita masih hidup kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Mereka juga tahu sebuah doa itu bisa sampai kepada orang-orang yang sudah meninggal. Hingga kini banjir dan longsor di 3 provinsi di Pulau Sumatera masih menyisakan luka bagi masyarakat Indonesia. Dari data BNPB Senin kemarin, korban yang meninggal dunia mencapai 941 jiwa, korban hilang 268 jiwa, sementara 5.000 orang mengalami luka-luka. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Presiden Prabowo Subianto kembali ke Aceh untuk meninjau langsung penanganan bencana, antara lain memastikan kebutuhan pangan warga terdampak terpenuhi dan percepatan perbaikan infrastruktur usai bencana. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mencicipi makanan yang disediakan bagi para pengungsi yang terdiri dari nasi dan ikan tongkol. Setiba di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Aceh Minggu siang, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju Kabupaten Biren untuk mengecek langsung pemasangan jembatan sementara Beli Teupin Mane. Didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Gubernur Aceh, Presiden menyaksikan dari dekat operasi alat berat yang dikerahkan dan bekerja tanpa henti guna memperkuat pondasi jembatan sementara. Jembatan Beli merupakan akses vital penghubung Medan dengan Banda Aceh tersebut putus akibat dihantam banjir bandang. Kepala negara memastikan dalam 1 pekan ke depan jembatan Beli sudah bisa dibuka bersama 3 jembatan lainnya yang menghubungkan Bener Meriah dan Takengon. Jembatan tersebut untuk memudahkan pengiriman logistik bagi warga yang terdampak bencana. Ini kita lihat salah satu jembatan Beli yang sedang dibangun. Mereka kerja terus, diharapkan 1 minggu sudah bisa buka, dan dari sini bisa terus untuk membuka 3 jembatan lagi yang menuju Bener Meriah dan Takengon ke atas. Selanjutnya Presiden menemui warga terdampak bencana di tenda pengungsian di Kampung Pantai Baro, Kecamatan Juli. Setelah berbincang dengan para pengungsi, Presiden juga melihat petugas dan relawan yang sedang memasak di dapur umum untuk memenuhi kebutuhan pangan para pengungsi. Prabowo juga terlihat menyantap makanan yang disediakan bagi para pengungsi. Menu makanan terdiri dari nasi dan ikan tongkol. Enak nggak Pak? Oh, enak nggak Pak? Enak nggak Pak? Enak nggak Pak? Makanya itu lauk apa Pak Presiden? Ikan tongkol. Tak ketinggalan, Menteri Pertahanan Safri Samsudin
turut mencicipi makanan bagi para pengungsi tersebut. Pada kunjungan keduanya di Aceh, Presiden ingin memastikan distribusi bantuan aman, kebutuhan pangan warga terdampak terpenuhi, dan percepatan perbaikan infrastruktur pasca bencana. Tim Liputan melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi penanganan bencana di Aceh. Rakor yang berlangsung bersama sejumlah menteri dan pejabat terkait dilakukan di Posko Pendamping Nasional Lanut Iskandar Muda Banda Aceh. Kunjungan kerja ke Aceh ini adalah kali kedua dilakukan Presiden Prabowo pasca bencana banjir bandang. Dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Posko Pendamping Nasional di Banda Aceh, Presiden meninjau langsung penanganan pasca bencana banjir dan longsor di Sumatera. Prabowo menilai operasi penanganan bencana di beberapa daerah sudah berjalan cukup masif dan responsif, meski terdapat tantangan terkait kondisi alam. Presiden memberikan alokasi dan tambahan dana bagi kabupaten dan kota yang terdampak bencana. Anda minta 2M per kabupaten ya? Saya kasih 4M. Ya. Kemudian untuk provinsi, nanti provinsi dihitung ya. Provinsi yang paling besar mana? Yang paling berat ya. Kirim 20M. Sementara ratusan penari beca lanjut usia di Brebes menerima bantuan beca listrik dari Presiden Prabowo Subianto. Beca listrik ini diharapkan dapat membantu tukang beca lansia yang masih berjuang untuk mencari nafkah. Sebanyak 100 lansia penarik becak Sabtu sore pekan lalu mendapat beca listrik gratis dari Presiden Prabowo di pendopo rumah dinas Bupati Brebes. 100 unit becak listrik yang dibagikan adalah tahap pertama. Dan berikutnya nanti akan ada penambahan lantaran produksi becak listrik saat ini masih dalam jumlah terbatas. Becak listrik ini diberikan sebagai bentuk keprihatinan Presiden Prabowo Subianto yang melihat masih banyaknya penarik becak yang berusia lanjut dengan mencari nafkah mengenjot becak. Bantuan ini berasal dari dana pribadi Presiden dan diproduksi oleh BUMN, PT Pindad, serta PT LEN dengan nilai sekitar Rp22 juta per unit. Dan becak listrik ini tidak boleh diperjualbelikan. Atas perhatiannya kepada rakyat kami, terutama terhadap warga masyarakat yang lemah seperti tukang becak, dan harapan kami ke depan bahwa tidak hanya 100 saja untuk Kabupaten Brebes, tapi seluruh tukang becak yang ada di Kabupaten Brebes. Bagi penarik beca, bantuan ini sangat berarti dan dapat membantu mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Usia berapa? 75. Usia 75. Pak, dapat becak listrik ini gimana perasaan Bapak? Galak. Perasaannya gimana dapat ini Pak? Oh ya, terima kasih bunga teman ya. Bunga Pak. Terima kasih kepada siapa? Bapak Presiden Soeharto, Bapak Presiden Prabowo. Pak biasa narik becaknya di mana? Narik becaknya di Tegal Pak. Biasa Tegal Brebes. Bapak? Program bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo dilakukan secara bertahap dengan target 5.000 unit hingga akhir tahun 2025 dengan total pemesanan mencapai 11.000 unit. Sugihartono melaporkan dari Brebes.